السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Kepada hadirin dan hadirat, Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan dari malapetaka, nikmat diberikan waktu yang luang oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat diberikan taufik oleh Allah untuk memanfaatkan waktu yang luang dan kesempatan yang ada untuk talabul ilmi syar'i. Dan kita selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk melaksanakan al-amalus saleh, amal-amal yang saleh yang diridhai oleh Allah dan dicintainya. Ayolah ikhwah wal akhwat, a'azakumullah. Pada hari ini hari Ahad tanggal 1 Sya'ban 1429 Hijriah atau tanggal 3 Agustus 2008 di Masjid Jakarta Islamic Center Jakarta Utara, kita akan membahas bedah buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Artinya buku ini yang kita akan bahas, buku saya Mulia dengan Manhaj Salaf. Kita membahas materi ini yang pertama karena banyak kaum muslimin yang tidak tahu tentang manhaj salaf. Kita membahas materi ini karena banyak kaum muslimin yang tidak tahu tentang manhaj salaf. Bahkan sebagian dari para dai pun tidak tahu. Para dai, ustadz, kiai tidak tahu tentang manhaj salaf ini. Yang kedua, kita bahas materi ini karena ada sebagian dai yang mengatakan bahwa kita cukup berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian yang apabila kalian berpegang dengan kedua ini, jadi aku tinggalkan kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang dengan dua perkara ini kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Ini dipegang oleh sebagian dai, kita mencukupkan dengan Quran dan sunnah. Nah, kita tanya kepada mereka, kalau kita mencukupkan dengan Quran dan sunnah saja, lantas pemahaman, penafsiran, penjelasan tentang Quran dan sunnah itu menurut siapa? Menurut pemahaman siapa? Menurut penjelasan siapa? Kalau mereka mengatakan ya penjelasan para ustadz, para kiai, kalau begitu akan ada ribuan pemahaman.
Dan semua dari firqah yang sesat pun mengatakan bahwa mereka berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini saya akan menjelaskan di dalam pembahasan kita pada hari ini bahwa tidak cukup orang hanya mengatakan bahwa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab kita harus lihat bahwa pemahaman yang hak, pemahaman yang benar, yang nanti saya akan jelaskan, itu pemahaman salafus saleh. Kemudian juga sebab yang ketiga, karena adanya syubhat dari ahlul bidah, dari hizbiyin, yang mengatakan bahwa salaf ini merupakan hizb, merupakan kelompok yang baru, agama yang baru kata mereka. Kita katakan bahwa salaf bukan hizb, bukan kelompok, bahwa kita intisab, menisbatkan diri kita kepada generasi yang terbaik dari umat ini, yang telah mendapatkan pujian dari Allah dan mendapatkan pujian dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan intisab pada salaf merupakan intisab yang mulia, bukan merupakan satu aib, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan syubhat ini saya jelaskan di dalam pembahasan tentang bantahan kepada syubhat. Itu saya jelaskan di syubhat yang kedua dan ketiga di halaman 414 dan di halaman 418. Kemudian yang keempat, kita membahas materi ini mulia dengan manhaj salaf karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semua untuk mengikuti manhaj salaf yang mulia ini. Kita bahas karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mengikuti manhaj yang mulia ini. Kemudian yang kelima, kita bahas materi ini karena Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia memfirmankan wahyunya kepada malaikat Jibril yang mulia, kepada Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim, agar kita mengikuti manhaj yang mulia ini supaya kita masuk surga. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita ingin masuk surga, maka kita wajib berpegang dengan manhaj yang mulia ini, yaitu manhaj salaf. Karena kita semua ingin masuk surga, maka kita wajib mengikuti manhaj yang mulia ini. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, kepada semua yang hadir, ikhwan dan akhwat, bapak, ibu-ibu, para dai, para ustadz yang mendengarkan langsung atau tidak langsung mendengarkan kajian pada hari ini, saya ingatkan sebelum kita membahas materi ini, ada beberapa kaidah yang harus kita sepakati, yang harus kita fahami dan harus kita yakini. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia telah menurunkan Al-Quran yang mulia dengan perantaraan malaikat Jibril yang mulia kepada Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib mengimani Al-Quran yang tidak ada kebatilan padanya dan tidak ada kedustaan dan tidak ada pertentangan. Yang harus kita sepakati bahwa Al-Quran seluruh isinya benar, tidak ada pertentangan sama sekali. Harus kita yakini dulu dan kita sepakati. Kaidah ini harus kita sepakati bahwa seluruh isi Al-Quran semuanya benar, semuanya benar. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Fussilat ayat 42, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Dalam surah Fussilat ayat 42, Al-Quran ini tidak ada kebatilan di hadapannya dan tidak juga di belakangnya. Diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Jadi Al-Quran tidak ada kebatilan di depan maupun di belakang, di awal maupun di akhir.
Tidak ada kebatilan sama sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan wahyu ini tidak berkata dusta dan tidak berkata dari hawa nafsunya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan beliau tidak berkata dari hawa nafsunya. Itu beliau Rasulullah tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu yang wajib kita benarkan. Kemudian juga ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadaburkan isi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, maka kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Dalam surah An-Nisa ayat 82, karena Al-Quran datang dari Allah, tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada pertentangan, tidak ada saling mendustakan, tidak ada, semuanya membenarkan. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang saling bertentangan, tidak ada sama sekali. Ini yang pertama, kaidah yang pertama, bahwa Al-Quran kita wajib mengimani dan tidak ada kebatilan padanya, tidak ada kedustaan dan tidak ada pertentangan. Yang kedua, kaidah yang kedua yang wajib kita fahami, bahwa kita wajib mengimani seluruh isi Al-Quran. Tidak boleh kita mengimani sebagian dan menolak sebagian, tidak boleh. Kita wajib mengimani seluruhnya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari orang-orang yang mereka beriman sebagian kemudian kufur kepada sebagian ayat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 85. Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati radduna ila asyadil 'adzab wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 85, apakah kalian mengimani sebagian kitab dan kufur kepada sebagiannya, dan tidak ada balasan bagi orang yang melakukan demikian di antara kalian melainkan kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat akan dikembalikan kepada sepedih-pedih azab, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Ayat ini asalnya turun kepada ahlul kitab yang mereka beriman sebagian, kufur kepada sebagian, tapi terkena juga kepada seluruh umat. Mereka tidak boleh mengimani sebagian, kufur sebagian. Mereka wajib mengimani seluruh isi Al-Quran, wajib mengimani seluruh isi Al-Quran. Tidak ada satupun ayat yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Kita imani semua ayat-ayat Al-Quran tentang apa saja, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan yang lainnya. Kita wajib mengimani. Tidak ada pertentangan sama sekali dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya banyak dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 33. Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, dan orang-orang Islam membenarkannya, ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang membenarkan apa yang dibawa Nabi, maka dia adalah orang-orang yang bertakwa. Dan kita wajib menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita menolak. Dan apa yang dilarang kita wajib jauhkan, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr surah 59 ayat 7. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu."
Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, dan yang dilarang kamu tinggalkan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Ini yang ketiga, kita wajib benarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, sebagai penegasan dari yang pertama tadi, yang keempat, tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan Al-Quran. Tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan akal yang sehat. Tidak pertentangan selama-lamanya. Tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan Al-Quran. Tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan Sunnah. Tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan akal yang sehat. Quran Sunnah dengan akal tidak pertentangan selama-lamanya. Dan ini bisa dilihat di halaman 193, bahwa tidak ada Al-Quran bertentangan dengan Quran, atau Al-Quran dengan Sunnah tidak ada bertentangan sama sekali. Jadi wajib kita ketahui bahwa semua dalil-dalil syar'i tidak ada satupun yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya selama-lamanya. Adapun yang dianggap pertentangan oleh orang yang melihatnya di antara dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah pertentangan yang tampak, yang timbul dari diri seorang mujtahid atau pemahamannya. Namun pada hakikatnya tidak ada pertentangan di antara dalil-dalil syar'i tersebut. Hendaklah diketahui bahwa hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasulnya tidak bertentangan. Semua berjalan dari satu sumber. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu juga perkataan Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah rahimahullah. Antum lihat halaman 195. Kata Imam Abu Bakar bin Khuzaimah, aku tidak pernah mengetahui ada dua hadis dengan kedua sanadnya yang sahih dari Rasulullah saling bertentangan. Artinya tidak ada dua hadis yang saling bertentangan. Maka siapa saja yang mendapati pertentangan padanya, bawalah hadis itu kepadaku, aku akan memadukannya, aku akan menjelaskannya. Dan masih banyak lagi penjelasan para ulama, di antara penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, kepada seluruh yang hadir, seluruh yang mendengar ceramah ini atau kajian bedah buku ini, dan kepada seluruh dai dan ustadz, saya bawakan kaidah ini supaya kita tidak menolak tentang apa yang akan disampaikan nanti tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman salafus saleh. Karena apa? Karena sebagian orang selalu mengatakan tidak ada dalam ayat Al-Quran yang mengatakan kita wajib mengikuti salaf. Di antara mereka mengatakan ini faham yang baru. Ada yang mengatakan Nabi tidak pernah menyuruh kita untuk mengikuti salaf, kata mereka. Nanti saya akan bawakan dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah yang sahih, dan pemahaman para sahabat, penjelasan juga para ulama, yang kita harus dan kita wajib mengikuti pemahaman salafus saleh. Maka saya jelaskan di sini di kaidah yang pertama, kita wajib membenarkan Al-Quran. Kalau kita membenarkan tentang wajibnya salat, wajibnya puasa, zakat, haji, wajib bertauhid, kenapa kita tidak mewajibkan tentang wajibnya mengikuti pemahaman salaf? Sedangkan nas ayat Al-Quran ada dalam Al-Quran, jelas, sharih, tidak ada kesamaran, jelas nas, dan ditafsirkan oleh para ulama mufassirin demikian. Begitu juga dalam sunnah Nabi yang sahih, dalam hadis Nabi dijelaskan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman salaf. Jelas nasnya, sahih dan sharih, tidak ada kesamaran. Makanya kaidah ini saya bawakan sebagai muqaddimah supaya orang mengatakan bahwa ini nggak ada pertentangan. Dan tidak boleh mengatakan baru kita tahu, ini ada masalah, kita baru tahu, tapi kita wajib mengikuti kebenaran. Kapan saja kita tahu kebenaran, jelas kebenaran itu wajib kita ikuti. Bukan karena barunya kita tahu kemudian kita tolak kebenaran itu. Jangan karena kita baru tahu kebenaran kita tolak kebenaran, tidak boleh. Kita bersyukur kepada Allah, kita tahu kebenaran. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita tahu kebenaran ini, ada ustadz atau dai yang menjelaskan tentang kebenaran yang dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman para sahabat.
dijelaskan juga oleh para ulama, kita bersyukur ada ustadz yang menjelaskan demikian, ada dai yang menjelaskan, kita bersyukur, bukan kita menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah ini. Kadang-kadang karena yang menyampaikan dakwah ini anak-anak muda, padahal dalil yang disampaikan jelas, kemudian mereka tolak dan menganggap bahwa pemahaman ini adalah pemahaman yang baru. Makanya kita tidak boleh mengingkari Al-Quran, tidak boleh kita mengingkari sunnah Nabi yang sahih, tidak boleh. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang juga perlu saya ingatkan kepada para dai yang kadang-kadang mereka karena baru tahu tentang manhaj yang hak ini, mereka menolak, kemudian mereka mencela manhaj yang hak ini, manhaj yang mulia ini, mereka cela, mereka hinakan, mereka ejek, dan ini akibatnya sangat fatal. Justru dengan mereka menolak atau mereka mengejek atau mereka menghina, justru mereka tambah jauh dari kebenaran, tambah menyimpang dari jalan siratal mustaqim, tambah tertutup hatinya, dan tambah jumud, tidak terbuka pikirannya untuk berkembang. Makanya ini harus kita perhatikan. Kalau nas sudah datang, kewajiban kita untuk menerima nas itu tidak boleh kita tolak dengan alasan apapun juga, tidak boleh kita tolak. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, kita akan bahas dari buku ini, Mulia dengan Manhaj Salaf. Tentunya tidak seluruhnya kita bahas dari kitab ini, karena kitab ini tebal, hampir 600 halaman, dan gak mungkin semuanya untuk kita bahas. Karena itu ikhwan fillah azakumullah, kita akan bahas beberapa bab, karena di sini ada 13 bab. Di dalam buku ini ada 13 bab. Terus kemudian kesimpulan, kemudian nasihat penutup. Saya akan jelaskan dari awal, karena yang datang dalam kajian ini juga ada yang awam, yang baru, begitu juga ada beberapa ustadz yang juga ingin tahu tentang manhaj salaf ini. Maka saya bahas dari yang pertama, tentang definisi salaf atau makna salafiyah. Antum lihat di halaman 18. Jadi di halaman 15 saya jelaskan tentang definisi salaf menurut istilah di halaman 15. Adapun menurut istilah, salaf adalah sifat yang khusus dimutlakan kepada para sahabat. Ketika disebutkan salaf, maka yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Adapun selain mereka ikut serta dalam makna salaf ini, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya bila mereka mengikuti para sahabat maka disebut salafiyin, yaitu orang-orang yang mengikuti salafus saleh. Tentunya mengikutinya dengan baik, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dari kalangan muhajirin ansar. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka dijamin masuk surga. Dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik dalam akidah, manhaj dan lainnya, maka mereka pun akan mendapatkan ridho dari Allah dan mereka akan masuk surga.
Kemudian selanjutnya di halaman 19, setelah saya bawakan penjelasan tentang makna bahasa tentang salaf dan istilah, kemudian saya simpulkan istilah salaf. Untuk melihat halaman 19, istilah salaf adalah istilah yang sah, yaitu istilah yang dipakai untuk orang-orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj. Orang-orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj menurut apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebelum terjadi perselisihan, sebelum terjadi perpecahan. Ini tentang salaf, artinya orang yang menjaga akidah dan menjaga manhaj. Jadi manhaj, yang dimaksud manhaj itu yaitu kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan bagi setiap pembelajaran ilmiah. Itu yang dikatakan manhaj. Adapun menurut istilah, manhaj adalah jalan yang benar, jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat. Dan manhaj ini lebih umum daripada akidah. Itu di halaman 13 dan halaman 14 tentang pengertian manhaj. Kemudian pengertian salafiyah di halaman 19. Adapun salafiyah, maka itu adalah nisbat kepada manhaj salaf, dan adalah penisbatan yang baik kepada manhaj yang benar dan bukan bid'ah. Artinya bukan bid'ah dan bukan mazhab yang baru. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau berkata, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'tazza ilaihi, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan mazhab salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya, bahkan wajib menerima yang demikian darinya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena mazhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ini beliau sebutkan dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang keempat. Kemudian di dalam Majmu' Fatawa di juz yang keempat juga beliau mengatakan, telah diketahui bahwa karakter ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, meninggalkan atau tidak mengikuti generasi salaf. Jadi kebiasaan dari ahlul bidah, mereka nggak mau intisab kepada salaf, tidak mau menisbatkan dirinya kepada salaf. Itu secara umum dari ahlul bidah. Jadi istilah salaf bukan istilah yang baru. Istilah ini sudah digunakan sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salaf tidaklah menunjukkan kepada satu golongan, tetapi menunjuk kepada orang-orang yang berpegang pada Al-Quran Sunnah menurut pemahaman yang benar. Karena umat ini sudah berpecah belah, dan yang selamat pemahamannya itu hanya satu. Itu Rasulullah bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraqu ala thintaini wa sab'ina millah wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya dalam neraka, dan hanya satu golongan di dalam sorga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah, Al-Lalika dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Disahihkan oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, dan juga disahihkan oleh para ulama yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi menyebutkan bahwa semuanya masuk neraka dari 73, Nabi menunjukkan satu yang masuk surga. Kulluhum finnari illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Jadi semua golongan tersebut tempatnya neraka kecuali satu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan, riwayat Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma.
Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, kita harus meyakini bahwa yang disabdakan oleh Nabi ini benar. Bahwa Nabi menyebutkan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan hadisnya sahih. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Nabi menyebutkan 1 yang masuk surga, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, antum lihat di halaman 22, siapa yang disebut dengan salafi? Artinya orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf disebut dengan salafi. Siapa mereka itu? Jadi salafi ialah setiap orang yang berada di atas manhaj salaf dalam akidah, syariat, akhlak dan dakwah. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan tentang Imam Ad-Daraqutni bahwa Imam Daraqutni adalah imam ahlul hadis yang ahli, yang tahu tentang illat, penyakit-penyakit hadis, dan orang yang sangat benci kepada ilmu kalam. Beliau belum pernah mendalami ilmu kalam, juga tidak mendalami tentang debat, bahkan dia seorang salafi. Dalam Syiar A'lamin Nubala, Syiar A'lamin Nubala ini yang sudah ditahqiq itu 26 jilid. Kitabnya 26 jilid. Ini dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi pada jilid yang ke-16. Artinya Imam Adz-Dzahabi menjelaskan bahwa Imam Daraqutni seorang salafi. Jadi istilah ini sudah dipakai oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Imam Adz-Dzahabi muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad ke-7. Yang hidup pada abad ke-7 dan ke-8. Kemudian juga Imam Abu Utsman As-Sabuni sebelum Syekhul Islam, sebelum Imam Adz-Dzahabi yang wafat tahun 449 Hijriah, beliau menggunakan istilah salaf dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang siapa itu salafi, beliau menyebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para salaf sampai generasi akhir. Barang siapa yang berada di atas jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya, maka dia adalah salafi. Dalam syarah akidah Al-Wasithiyah di juz yang pertama. Begitu juga Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, pernah ditanya apa yang dimaksud dengan salafiyah dan bagaimana pendapat antum tentangnya. Maka Lajnah menjawab, as-salafiyah adalah penisbatan kepada salaf. Sedangkan salaf adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para imam pembawa petunjuk pada masa 3 kurun pertama, semoga Allah meridhai mereka, yang disaksikan dengan kebaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu adim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Sebaik-baik manusia lah pada masaku, itu masa sahabat, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Setelah itu akan datang satu kaum yang persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Hadis ini sahih dan mutawatir, diriwayatkan Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Saya bawakan penjelasan Syekh Utsaimin dan juga penjelasan Lajnah Daimah karena ada sebagian orang yang mereka menolak istilah salaf ini, yang mereka mengatakan bahwa ini perkataannya Syekh Utsaimin, ini perkataannya Lajnah Daimah. Maka saya bawakan ini, justru Syekh Utsaimin kemudian juga Lajnah Daimah membenarkan tentang penjelasan salaf, bahwa bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang muhdats. Bahkan kata beliau, yaitu salaf adalah orang yang berada di atas jalan Nabi SAW dan para sahabatnya, maka ia disebut salafi. Salafiyun adalah bentuk jamak dari salafi, sebuah nisbat kepada salaf.
dan maknanya telah dijelaskan. Artinya mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dalam mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mendakwakan keduanya dan mengamalkan keduanya. Maka dengan itu mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wabillahi taufiq. Ini fatwa Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta' di juz yang kedua. Begitu juga Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah berkata, salafiyah adalah artinya berjalan di atas manhaj salaf, yaitu para sahabat, tabi'in, dan generasi yang diutamakan dalam akidah, pemahaman maupun tingkah laku. Dan seorang muslim wajib menempuh manhaj ini. Jadi Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa seorang muslim wajib menempuh manhaj ini. Kemudian beliau bawakan dalil dari Quran dan kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau jawab pertanyaan ini dalam kitabnya Al-Ajwibah Al-Mufidah an Asilatil Manahij Al-Jadidah. Jadi beliau menjelaskan tentang manhaj salaf. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, bahwa istilah salafi atau salaf dan ahlu sunnah ini merupakan nama dari nama-nama ahlu sunnah. Jadi bisa disebutkan dengan salaf, bisa juga disebutkan dengan ahlu sunnah. Cuma antum perhatikan, banyak sekarang ini orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ahlu sunnah. Banyak menisbatkan dirinya kepada ahlu sunnah, tapi mereka sudah keluar dari ahlu sunnah, dari pemahaman ahlu sunnah. Antum lihat di halaman 26 penjelasan Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid hafizahullah. Antum lihat halaman 26. Adapun saat ini istilah ahlu sunnah wal jamaah menjadi rebutan berbagai pihak dan jamaah-jamaah, kelompok-kelompok yang sangat banyak, sehingga kita dapat menyaksikan sendiri banyak dari kalangan hizbiyin mensifatkan jamaah dan undang-undang mereka dengan istilah ini. Demikian pula dengan tarekat-tarekat sufiyah melakukan hal yang sama. Bahkan Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Berlawiyah dan selain mereka mengatakan kami adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi banyak orang-orang yang mengajak orang menyembah kubur, mengajak orang kepada syirik, mereka juga mengatakan dirinya mereka dengan ahlu sunnah wal jamaah. Padahal mereka lah bukan ahlu sunnah, karena mereka mengajak orang bukan kepada sunnah, mengajak orang kepada bid'ah, dan mereka mengajak orang kepada syirik. Jadi bukan ahlu sunnah wal jamaah, tapi ahlu syirik wal bid'ah. Kemudian antum lihat di halaman 27. Karena itu salah satu syiar ahlu sunnah wal jamaah ialah mengikuti salafus saleh dan meninggalkan segala perkara yang bid'ah dan diadakan dalam agama. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah karya Imam Abul Qasim Al-Asbahani rahimahullah yang wafat tahun 535 Hijriah. Jadi syiar Ahlussunnah itu mengikuti salafus saleh. Jadi kalau mereka mengatakan dirinya Ahlussunnah, mereka wajib mengikuti salafus saleh. Jadi kita memakai istilah salaf bukan istilah yang baru, karena para ulama menggunakan. Dan kita juga menggunakan istilah ahlus sunnah. Cuma sekarang banyak orang yang hanya menggunakan ahlus sunnah saja, tidak mau menggunakan istilah salaf. Karena ahlus sunnah ini digunakan juga oleh firqah-firqah yang sesat. Tapi ketika disebutkan salafi, mereka tidak mau. Karena intisab ahlus sunnah pada hakikatnya kepada salaf. Jadi pembeda antara pengakuan orang-orang yang mengatakan dirinya ahlus sunnah dengan salafiyah, yaitu jalannya salafus saleh ini jalan yang jelas, akidahnya jelas, manhajnya jelas, dan dalil yang mereka ikuti juga jelas, rujukan mereka jelas, tidak seperti ahlul bidah dan juga para hizbiyin. Bab yang kedua kita nggak bahas karena ini nama-nama dari salaf atau salafiyah, nanti bisa antum lihat tentang al-jamaah, al-sunnah wal jamaah, al-hadith, al-athar, jamaatul muslimin, kemudian al-firqatun najiyah,
Taifah al-Mansurah, Ahlul Ittiba, kemudian Al-Ghuraba. Kita masuk pada bab yang ketiga. Untuk melihat di halaman 41 tentang keutamaan salafus saleh. Di halaman 41 tentang keutamaan salafus saleh. Ini pun tidak seluruhnya, tapi saya mau tekankan bahwa yang dikatakan sahabat, karena salaf ini nisbat kepada sahabat pertama kali, kemudian baru sesudah itu kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Siapa yang dimaksud dengan sahabat itu siapa? Antum lihat penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata, pendapat yang paling benar yang aku pegang ialah bahwa sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas Islam. Masuk juga dalam pengertian ini setiap orang yang beriman yang bertemu dengan beliau baik lama maupun sebentar dalam menyertai beliau, yang meriwayatkan hadis dari beliau maupun yang tidak, yang berperang bersama beliau maupun tidak, yang pernah sekali melihat beliau meskipun tidak ikut duduk bersama beliau, dan yang tidak pernah melihat beliau karena suatu penghalang seperti orang yang buta. Ini dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Beliau juga menjelaskan bahwa para sahabatlah orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam, meskipun dia pernah murtad dan kembali masuk Islam, seperti Ash'ath bin Qais menurut pendapat yang kuat. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang pernah menyertai dan melihat Rasulullah SAW, maka ia terhitung sebagai sahabat Nabi SAW. Jadi para sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam dan dia wafat dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Jadi dia bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, dia duduk dengan Nabi, apakah dia meriwayatkan atau tidak, sebentar atau lama, maka dia dikatakan sahabat. Jadi bertemu dalam keadaan Islam dan juga wafat dalam keadaan Islam, bertemu dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Dan di sini tidak masuk kepada orang munafik meskipun dia bertemu dengan Nabi. Tidak masuk juga kepada orang kafir. Karena orang-orang Syiah mereka memasukkan bahwa orang munafik juga sahabat. Berarti sahabat kata mereka munafik, kata orang-orang Syiah. Lanatullah alaihim. Karena mereka mengatakan bahwa bertemu, melihat dengan Nabi, tapi di sini dalam keadaan beriman. Sedangkan orang munafik, nifak itu tidak beriman. Dia mengatakan dengan lisannya, tapi hatinya mendustakan. Orang munafik, dia ikut sholat bersama kaum muslimin, ikut juga berperang, tapi mereka benci kepada Islam. Maka tempatnya mereka disebutkan oleh Allah bahwa munafik fid darkil asfali minan nar, di dalam keraknya neraka. Orang-orang munafik. Jadi sahabat bukan munafik, munafik bukan sahabat. Meskipun dia hidup pada zaman itu dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi munafik bukan sahabat. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahwa para sahabat ini mendapatkan pujian yang mulia. Jadi pujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat, dan tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka. Sesungguhnya yang wajib menanyakan, memeriksa perawi hadis sesudah mereka. Dan penjelasan tentang keadilan para sahabat, keutamaan para sahabat banyak dari para ulama. Saya sebutkan di sini dari pendapatnya Ibnu Hazm, kemudian pendapat Ibnu Abdul Bar, begitu juga pendapat Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahumullah. Jadi ahlul hadis mereka mengambil kesimpulan bahwa as-sahabatu kulluhum udul, bahwa para sahabat semua orang yang adil. Jadi kalau mereka meriwayatkan hadis, mereka nggak usah diperiksa, berbeda dengan orang-orang sudahnya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa ahlu sunnah telah sepakat bahwa seluruh sahabat adalah adil dan tidak ada yang menyalahi kesepakatan ini kecuali sedikit dari ahlul bid'ah. Seperti siapa? Seperti Khawarij,
Syiah, Mu'tazilah, mereka meragukan tentang para sahabat Rasulullah SAW. Padahal Allah SWT telah memuji mereka bahwa mereka adalah sebaik-baik umat, dan mereka adalah umat yang wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Dan kita tidak boleh mencaci maki sahabat, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, antum lihat di halaman 45, la tasubu ashabi fa walladhi nafsi bi yadi law anna adakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda adim wala nasifa, ma balagha mudda adihim wala nasifa. Janganlah kamu mencaci maki sahabatku, demi zat yang diriku berada di tangannya, jika seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka, meskipun mereka infak hanya 1 mud, yaitu sepenuh 2 tapak tangan, dan tidak juga separuhnya. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Al-Baghawi, dan yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini tentang keutamaan para sahabat yang kita tidak boleh mencaci maki mereka, tidak boleh mencela mereka, tidak boleh menghina mereka, tidak boleh juga kita memperbincangkan tentang kekeliruan dan kesalahan mereka atau ijtihad mereka. Mereka sudah berlalu. Seandainya terjadi perselisihan di antara mereka, itu karena ijtihad. Seperti yang terjadi dalam perang Jamal dan perang Siffin, berperangnya Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, begitu juga Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sudah berlalu, dan itu pun karena ijtihad. Karena ijtihad. Kalau ijtihadnya mereka benar dapat 2 ganjaran, kalau salah dapat 1 ganjaran. Mereka mujtahidun. Dan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang berbagai macam riwayat tentang mereka, itu sebagian besar riwayatnya dusta, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan saya jelaskan duduk persoalannya di dalam buku ini dari mulai halaman 47 sampai halaman 54. Dari mulai halaman 47 sampai halaman 54 saya jelaskan tentang wajibnya kita menghormati para sahabat. Dan ingat bahwa mereka sudah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka amalkan, dan bagi kita apa yang kita amalkan. Kita tidak akan ditanya tentang mereka. Kita tidak akan ditanya tentang mereka. Maka kita wajib untuk menghormati mereka, mencintai mereka, karena cinta kepada para sahabat termasuk iman, dan membenci kepada mereka termasuk nifaq. Mencintai sahabat adalah wajib dan termasuk iman, dan membenci mereka termasuk kemunafikan. Dan disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab akidah. Dan kita memohonkan ampun untuk mereka, memohonkan ampun untuk mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Dan apabila disebut nama sahabat, perselisihan mereka kita diam. Wa idza dzukira ashabi famsiku. Apabila disebut tentang perselisihan sahabat, kamu diam. Kalau disebutkan tentang keutamaannya, kita sebutkan keutamaan sahabat, dan disebutkan oleh para imam ahli hadis dalam kitab-kitabnya. Manaqib Abu Bakar, manaqib Umar, manaqib Utsman, manaqib Ali, artinya manaqib keutamaan mereka tentang perjalanan hidup mereka yang baik. Disebutkan manaqib, kitab manaqib dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lainnya.
Kalau untuk kebaikan kita sebutkan, tapi ketika disebutkan terjadinya perselisihan, pertentangan, kita diam. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Kita akan ditanya tentang apa yang kita kerjakan. Maka kita wajib memuliakan mereka dan tidak boleh mencela mereka dan tidak boleh menghinakan mereka. Kedudukan sahabat sesaat bersama Nabi lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Antum lihat di halaman 52. Perkataan Abdullah bin Umar, la tasubu ashaba Muhammadin SAW fala maqamu ahadim sa'atan khairun min amali ahadikum arba'ina sana. Jangan kalian mencaci maki para sahabat. Sungguh berdiri mereka sesaat bersama Nabi SAW lebih baik daripada ibadah seorang dari kalian selama 40 tahun. Riwayat ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Fadailus Sahabah dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Sekarang kita masuk bab yang keempat. Di bab yang keempat, bab ini menjelaskan tentang dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Saya bawakan di dalam bab yang keempat ini firman Allah, sabda Rasulullah, athar para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, penjelasan para imam mujtahidin dan yang lainnya. Saya bawakan semuanya di dalam kitab ini 64 dalil. 64 dalil yang menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh. Wajibnya kita mengikuti pemahaman mereka. Wajibnya kita menapaki jejak mereka. Wajibnya kita beragama menurut apa yang mereka laksanakan dari agama Islam ini. Karena mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan bawakan semua. Saya akan bawakan 6 atau 7 dalil dari firman Allah, kemudian sabda Nabi, kemudian penjelasan para ulama. Jadi tidak semuanya semua dalil dibacakan, beberapa dalil aja yang penting. Sebab dalil ini tetap harus dibacakan, meskipun hanya beberapa dalil harus dibacakan agar kaum muslimin faham, terutama juga para dai, para ustadz, kiai, supaya mereka juga mendengar bahwa ini dalil dari Quran yang jelas dan benar, yang tidak boleh kita tolak. Bahwa ayat ini menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti salafus saleh. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan di awal, di mukadimah, ada sebagian dai atau ustadz atau kiai menolak tentang pemahaman salaf. Bahkan mereka menganggap satu mazhab yang baru, satu kelompok yang baru. Karena kata mereka tidak ada dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang wajibnya mengikuti pemahaman salaf. Saya jelaskan di sini 64 dalil. Makanya diantaranya yang pertama saya jelaskan, ada saya bawakan beberapa dalil. Antum lihat di dalil yang ketujuh halaman 66. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abi Jamrah rahimahullah bahwa para ulama telah berkata mengenai makna firman Allah ini, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang yang beriman. Yang dimaksud dengan orang yang beriman yaitu jalannya para sahabat, generasi yang pertama, karena mereka adalah orang-orang yang mengambil khitab wahyu langsung melalui diri mereka, dan mereka mengobati muskilah
yang terjadi di dalam diri mereka dengan bertanya kepada Rasulullah dengan baik. Jadi mereka yang pertama. Karena itu kalau orang yang menyalahi jalannya kaum mukminin, yaitu orang-orang yang menyalahi jalannya para sahabat. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib, dan menyalahinya adalah kesesatan. Sebab yang pertama kali beriman adalah para sahabat. Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Jadi kalau disebutkan di sini wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu mengikuti jalan selain jalan para sahabat. Karena yang pertama kali beriman para sahabat. Jadi orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam, antum lihat halaman 68. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sungguh Allah Ta'ala telah mempersaksikan para sahabat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dengan keimanan. Maka diketahui secara pasti bahwa mereka lah yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini, apabila telah tetap bahwa mereka berada di atas petunjuk dan bahwa jalan mereka menuju kepada keridhaan Allah dan beruntung dengan mendapat surga, maka tetap pula bahwa orang yang mengikuti selain jalan mereka, Allah akan palingkan mereka kemana mereka berpaling, dan Allah akan memasukkan mereka ke neraka jahanam. Ini penjelasan Syekhul Islam di dalam kitabnya Naqdul Mantiq halaman pertama dan kedua, dan juga dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-20. Sekarang yang kedua dalilnya, halaman 69 dan halaman 70. Yaitu di buku ini dalil yang ke-8. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-An'am ayat 153. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqima, wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun laysa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi, thumma qara'a qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis dengan tangannya. Kemudian beliau bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya. Kemudian beliau bersabda, inilah jalan-jalan yang bercerai-berai, jalan yang sesat. Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini kecuali dalamnya terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah Ta'ala, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Riwayat Ibnu Mas'ud ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim, Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Dhilalul Jannah fi Takhrij Sunnah di Ibnu Abi Asim, dan juga di sini dimuat dalam tafsir An-Nasa'i. Antum perhatikan di dalam ayat ini Nabi menggaris satu garis yang lurus, di kanan kiri garis itu di garis-garis yang pendek. Dan Nabi mengatakan, ini jalanku yang lurus, ikuti. Jalan yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah dan sahabatnya, ikuti. Dan di kanan kiri garis itu ada jalan-jalan yang pendek. Dan setiap jalan itu mesti ada syaitan yang mengajak kepadanya. Ini menunjukkan jalan-jalan yang sesat, firqah-firqah yang sesat, para pengekor
hawa nafsu yang mengajak kepada kelompoknya, yang mengajak kepada golongannya, yang mengajak kepada alirannya, yang mengajak kepada hizibnya. Ini syaitan yang mengajak mereka kepada kelompok itu. Jadi jalan yang selamat hanya satu. Maka dijelaskan di sini, apabila orang berakal menginginkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala, memperhatikan permisalan ini dan memperhatikan keadaan semua kelompok dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah, serta ahli kalam yang mendekati ahli sunnah seperti Karramiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah dan selain mereka, bahwa setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar dari apa-apa yang telah ditempuh oleh para sahabat dan ahlul hadis, dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar. Niscaya orang yang berakal akan mendapati bahwa mereka lah firqah-firqah tersebut yang dimaksud dalam permisalan ini, yang diumpamakan oleh Al-Ma'sum Rasulullah SAW, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini dalam Naqdul Mantiq oleh Syekhul Islam di halaman 49. Jadi setiap golongan mereka mengatakan berada atas kebenaran. Apakah itu Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah dan yang lainnya. Mereka semua mengatakan bahwa mereka di atas kebenaran. Pada hakikatnya mereka telah menyimpang dari Shiratal Mustaqim. Mereka telah sesat dari Shiratal Mustaqim. Karena jalan yang lurus itu hanya satu, tidak akan sampai. Semua golongan, semua kelompok tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan sampai kepada keridhaan Allah, dan tidak akan sampai ke surganya kecuali melalui jalan yang satu ini. Jalan yang satu ini jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya ridwanul majma'in. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Dijelaskan juga oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa seorang tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan satu jalan ini. Itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian selanjutnya kita bahas halaman 82, 83. Di sini dalil yang ke-16. Allah berfirman dalam surah Rum ayat 31-32, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Surah Rum, Ar-Rum ayat 31-32. Allah berfirman dalam ayat ini, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian menjadi orang-orang musyrik. Jangan kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maksudnya, jadilah kalian orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya serta tidak mengendaki selainnya. Jadi kita beribadah hanya kepada Allah, yang kita tuju hanya kepada Allah, dan kita berkehendak hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kemudian minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maksudnya, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka, yaitu dengan mengganti dan mengubahnya serta mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagian lainnya. Ini orang-orang musyrik. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Antum lihat di halaman 83. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih di antara mereka menjadi beberapa pendapat dan agama yang batil. Setiap golongan dari mereka menyangka bahwa mereka lah yang berada di atas kebenaran. Dan umat ini, yang dimaksud umat ini siapa? Umat Islam. Perhatikan perkataan Ibnu Katsir. Dan umat ini, umat Islam pun berselisih di antara mereka. Semuanya sesat kecuali satu golongan. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah
yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta manhaj generasi awal dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan para imam kaum muslimin dari dulu hingga sekarang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat di antara mereka, maka beliau menjawab, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya saat ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ke-6. Jadi anda perhatikan di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini bahwa umat Islam berselisih, berpecah belah, semuanya sesat. Semuanya sesat kecuali satu. Siapa satu yang selamat itu? Yaitu orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum perhatikan, di antara para dai, para ustaz, para kiai, mereka punya tafsir Ibnu Katsir. Coba dilihat tentang tafsir ayat ini. Jelas Ibnu Katsir menjelaskan dalam ayat ini, tentang ayat ini, bahwa umat ini berpecah belah dan semuanya sesat kecuali satu, yaitu orang-orang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Dan kita dilarang menjadi seperti golongan yang sesat. Kita dilarang menjadi kaum musyrikin, seperti kaum musyrikin yang mereka berpecah belah dengan golongan, bergolong-golongan, dan setiap golongan bangga dengan golongannya. Selanjutnya kita bahas ayat yang lain. Antum lihat halaman 94, 95. Dalil yang ke-23 dalam kitab ini, dalam kitab mulia dengan nama salaf. Antum lihat halaman 94, surah Al-Jum'ah ayat 2. Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf, kaum yang ummi, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, yaitu as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surah Jum'ah ayat 2. Antum lihat penjelasan ayat ini. Rasulullah SAW diutus untuk mendidik dan mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada umat ini. Dan hal ini termasuk sebesar-besar tujuan dari kerasulan dan kenabian. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat. Adapun orang-orang setelah mereka mendapatkan ilmu dari jalannya para sahabat. Cukuplah Nabi SAW mengajarkan Al-Quran dengan nas dan maknanya, kaidah dan ketentuannya, sebagaimana beliau mengajarkan as-sunnah kepada mereka dengan sebaik-baik pengajaran. Dan tidak ada seorang pun yang ikut serta dalam menimba ilmu bersama Rasulullah SAW. Maka tidak ada seorang pun yang menyamai para sahabat dalam ilmu dan pemahamannya. Orang yang belajar berhadapan langsung dengan beliau tidak sama seperti orang yang belajar dari selain beliau. Sebab tidak ada seorang pun yang menyamai Rasulullah SAW dalam menjelaskan dan mengajarkan Islam. Sesungguhnya orang-orang yang paling utama untuk kita ikuti adalah orang-orang yang paling sempurna ilmu dan pemahamannya. Sesungguhnya para sahabat adalah orang yang paling sempurna ilmu dan pemahamannya. Maka wajib bagi kita mengikuti dan mengutamakan mereka ketika terjadi perpecahan, perbedaan pendapat dan perbedaan hukum. Ini saya nukil dari kitab Al-Bayyinatus Salafiyah anna aqwala sahabah hujjatun syar'iyyah, dan juga dari kitab Basair Dzawi Syaraf bi syarah Marwiyati Manhajis Salaf. Anda perhatikan di sini bahwa Nabi SAW diutus oleh Allah membacakan Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Dan yang pertama kali diajarkan para sahabat, tidak ada orang lain, tidak ada tabi'in, tidak ada tabi'ut tabi'in, tidak ada a'immatul mujtahid, tidak ada.
Yang ada pada zaman itu sahabat yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Nabi mengajarkan Islam ini kepada sahabat. Guru yaitu Nabi SAW di muka bumi nggak ada orang menyamai Rasulullah, tidak ada. Di muka bumi ini nggak ada orang yang sama dengan Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang paling baik, seutama-utama makhluk, Sayyidul Anbiya war Rasul, Sayyidul Khalqi ajma'in. Rasulullah penghulunya para nabi dan rasul dan sebaik-baik makhluk Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling baik dalam mengajarkan Islam ini. Tidak ada di muka bumi sebaik Rasulullah SAW dalam mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu orang yang diajarkan jelas adalah orang yang paling baik, yang paling faham tentang Al-Quran dan Sunnah daripada yang lainnya yang ada di muka bumi ini. Sesudah para sahabat, yang paling paham tentang Quran dan Sunnah para sahabat, karena mereka menimba langsung dari Rasulullah. Makanya orang yang paling dalam ilmunya tentang Quran dan Sunnah para sahabat. Orang yang paling paham tentang Quran dan Sunnah para sahabat. Orang yang paling baik kata Rasulullah para sahabat. Dan orang yang mengamalkan Islam ini itu para sahabat. Yang pertama kali mendakwakan Islam itu para sahabat. Maka itu kita wajib mengikuti para sahabat, karena mereka yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita wajib mengikuti pemahaman mereka. Jadi orang yang paling utama adalah orang yang paling sempurna ilmu dan pemahamannya, dan para sahabat adalah orang yang paling sempurna ilmu dan pemahamannya, ridwanullah ajma'in. Ini dalil yang menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman para sahabat. Kemudian selanjutnya antum lihat di halaman 96, hadis Irbad bin Sariyah. Shalla bina Rasulullah SAW ذات يوم ثم أقبل علينا بوضعنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ia berkata, suatu hari Rasulullah SAW pernah salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami menjadi takut. Maka seseorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apa yang kau wasiatkan kepada kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geram kalian, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, karena sungguhnya setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Darimi, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, Al-Hakim, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, dan hadis ini sahih.